Kesehatan burung itu kita bisa lihat dari satu ya, itu bentuk bola mata burung. Nah, bentuk bola mata burung itu. Nah, yang ketiga kita lihat dari bulu di bagian kepalanya, bulu di bagian kepala dan bulu di bagian leher. Itu yang penting ya, karena memang itu berpengaruh pada kesiapan burung. Kalau bulu kepalanya masih naik, jadi ketika itu sudah dilewatin semua, bagi saya untuk pembentukan emosi birahi itu aman. Nah, yang terakhir baru masuk dalam pola bagaimana di lapangan. Nah, itu kunci nih buat teman-teman semua ya. Ini kuncinya saya kasih tahu nih buat kawan-kawan kicamania seluruh Nusantara. Kuncinya ada dua sebenarnya. Cuman ketika ini sudah kita lewati, sudah kita proses seperti ini, itu kuncinya dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sarjana Murai, Jaka nama saya sebetulnya. Jadi karena memang sudah familiar dipanggil oleh teman-teman kicamania Sarjana Murai, ini kebetulan saya berada di markas saya sendiri. Jadi ini tempat rehabilitasi serta mastering ya. Jadi buat kawan-kawan, bukan promosi, yang memiliki kendala burung atau yang mau mastering silakan. Jadi hari ini kita membahas masalah burung siap lomba ya. Nah, sebetulnya kawan-kawan kan bingung kadang-kadang ketika berhadapan dengan musuh atau burungnya nggak fight gitu. Nah, sebetulnya ya ini bukan permasalahan apa-apa, sebenarnya ini permasalahan kesiapan burung. Nah, ini penting bagi teman-teman untuk mengetahui burung yang siap itu bagaimana ya. Selama ini orang ngomong sudah siap, tapi kenyataannya di lapangan burung ada yang mendek leher, ada yang mainnya setengah-setengah, ada yang jeda ya, ada yang memang nggak dalam top performnya. Nah, untuk itu saya akan berbagi sama teman-teman seluruh kicamania Nusantara cara dan tipsnya untuk melihat burung itu siap atau tidak gitu. Nah, yang pertama ya, untuk kesiapan burung itu yang pertama harus didukung oleh burung itu harus sehat seperti itu. Sehat dalam kategori fisik ya, volumenya. Kenapa? Karena nanti kita bisa lihat nih, kesehatan burung itu kita bisa lihat dari satu ya, itu bentuk bola mata burung. Nah, bentuk bola mata burung itu, ya burung siap itu sebenarnya matanya belok. Nggak ada lagi namanya ada lepitan-lepitan dari mata atau dia nyipit atau apa ya gitu ya. Nah, kalau burung siap matanya belok ya, sudah gitu. Yang kedua itu dari paruhnya. Paruhnya pasti bersih dan tidak berlendir ya. Kenapa saya bilang berlendir? Kalau dia masih berlendir, suaranya belum kristal ya. Suaranya belum kristal, maksimal dari volumenya belum begitu besar gitu. Jadi dia belum kelihatan bahwa burung ini kasar ataupun kristal betul. Nah, yang ketiga kita lihat dari bulu di bagian kepalanya, bulu di bagian kepala dan bulu di bagian leher. Itu yang penting ya, karena memang itu berpengaruh pada kesiapan burung. Kalau bulu kepalanya masih naik, kecuali larva mungkin ya. Jadi kalau bulu kepalanya masih naik, terus sudah gitu di bagian leher bulunya masih naik, itu burung masih ada gangguan, entah itu panas dalam atau burung itu gangguan dari di tenggorokannya seperti itu. Nah, itu untuk kesiapannya kita lihat dari bagian kepala ya. Setelah itu juga kita lihat dari bagian kaki ya, kaki, terus bulu sayap, sudah gitu bulu ekor ya. Bulu sayap itu biasanya dia rapat, bulunya rapat, press kayak gitu. Sudah gitu bulu ekornya juga pun rapat, bersih, nggak kotor. Nah, kaki si burung itu cengkeramannya lebih keras dan lebih kuat gitu. Ketika dia melompat kelihatan tuh, balik lagi. Nah, itu kelihatan kekuatannya itu. Itu untuk dari kesehatan. Setelah dari kesehatan, kita lihat dari fighternya atau
apa tuh istilahnya tuh, daya perangnya istilahnya kan. Ini burung benar-benar siap atau belum secara mental. Nah, burung yang siap mental ya, itu biasanya nih, teman-teman sering nih mengamati di lapangan, ada burung-burung yang nembak ya. Setelah dia nembak, dia mendek leher. Nah, itu burung belum siap secara mental gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kesiapan mentalnya? Makanya burung itu harus kita contoh ya, untuk kesiapan mental setelah kesehatan tadi, mentalnya kita siapkan dengan cara, contoh salah satunya ya, kita latih ya, mulai dari rumah, terus sudah gitu kita setel HP ya, udah gitu juga kita lihat dia tuh secara mentalnya, ketika dia berhadapan dengan sound atau dengan suara yang kencang, dia biasanya nembak gitu. Nah, tuh, itu masalah mental memang sangat penting menurut saya. Kenapa? Karena mental itu ya, harus dia miliki, sudah terbentuk agar burung itu di lapangan nanti ketika berhadapan dengan musuh-musuh yang tembakannya kencang-kencang, dia nggak down, dia nggak melompat, dia nggak nggak mendek leher, dia malah ngagangin. Kenapa? Karena mentalnya sudah jadi. Nah, mental ini berpengaruh juga pada kemapanan si burung ya. Ya, sebagian besar burung-burung yang seperti itu memang burung-burung yang kategori di rumah sendirian atau tunggal. Makanya itu pentingnya dalam mempersiapkan burung, makanya harus ditunggali. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu permasalah bagaimana kita melatih burung itu agar mapan ya. Nah, kategori mapan ini mungkin sudah saya bahas di channel di channel part-part sebelumnya. Masalah kemapanan ini pun penting. Kenapa? Mapan ini ya, itu adalah bagaimana si burung ya, ketika kita bawa kemana-mana itu tetap berjalan ya, tetap berjalan, tetap tampil prima dan maksimal ya. Nah, ketika kita bawa pakai motor bagaimana, ketika dia bawa mobil bagaimana, udah gitu beratap bagaimana, tidak beratap juga bagaimana, dan suasana hujan bagaimana, itu pun harus dimiliki oleh burung tersebut, dan itu yang dikategorikan siap. Yang ketiga, yang keempat, ini sebetulnya bukan yang keempat sebetulnya, harusnya kita naikkan. Ini masalah extra puding. Kadang-kadang kawan-kawan ya tidak mengenali burungnya, gitu. Tidak mengenali burung bagaimana. Ini pengalaman saya dalam mencari setelan burung. Jadi pengalaman saya, setiap burung yang sudah saya setel, jadi saya tahu ini burung makannya apa, efeknya apa, gitu. Nah, contoh dalam pemberian jangkrik, volume yang lebih sama volume kurang itu akan berpengaruh pada kinerja burung, terutama pada birahi dan emosi burung. Nah, kawan-kawan jangan lupa ya, kalau takaran itu harus pas ya. Takaran jangkriknya sekian, rutinitas hariannya bagaimana, karena durasi itu nanti baliknya kepada harian. Nah, masalah krotonya, contoh ada beberapa burung di sekarang ini ketika dikasih kroto ya, itu saya lihat berkendala pada naiknya birahi gitu. Banyak tuh. Kenapa? Karena memang dari kecil dia tidak terbiasa makan itu ya. Nah, ketika dia dikasih hongkong bagaimana? Nah, itu yang harus kawan-kawan pahami untuk menyiapkan burung kawan-kawan sebelum kawan-kawan lomba gitu. Kenapa? Karena kalau kawan-kawan tidak paham dia makan apa ya, dan takarannya bagaimana dan berapa season dia harus diberi ya, maka teman-teman masih dalam tahap pencarian gitu. Nah, itu makanya kadang-kadang untuk di Sumatera, di Palembang terutama ya, saya memang sering dipanggil kawan-kawan adalah rajanya ngelowo, atau punya burung banyak yang birahi, banyak yang emosi, yang kanibal gitu. Dan itu memang tugas saya gitu. Untuk di laboran, di labes, saya tes tuh. Ketika dia makan kroto, itu bagaimana kejadiannya? Dan bagaimana kejadiannya ketika dia makan jangkrik volume tinggi sama volume rendah gitu. Nah, setelah itu baru saya tes lagi pakai hongkong, dan kesimpulannya nanti akan saya tarik ya. Jadi dalam pencarian saya nyetel burung itu,
ini saya kotak-atik nih, ya. Saya kotak-atik bagaimana caranya ini, terus efeknya bagaimana. Dan itu akan lambat laun kita akan mengerti dan perhatiin benar-benar burungnya bahwa, oh ini burung ketika dikasih kerutu ngerol, dikasih jangkrik lebih dominan tembakannya seperti itu, dikasih Hongkong dia lebih agresif dan contoh ngerol nembak gitu. Nah, jadi ketika kita paham, itu namanya burung sudah siap kita untuk lombakan. Pendukungnya yang sebelumnya itu teman-teman ya. Jadi selama ini asumsi teman-teman bahwa saya bawa burung dan tidak bisa bicara burung itu sebenarnya menurut saya wajar ya teman-teman ngomong kayak gitu. Kenapa? Memang saya sering bawa burung seperti itu karena memang tugas saya seperti itu gitu. Jadi saya tidak pernah marah karena memang prosesnya lama gitu loh. Saya bilang lama apa? Itu dalam pencarian kerutu aja saya 1 minggu lebih. Belum jangkriknya ya, belum bagaimana ketemu dengan Hongkongnya gitu. Jadi ketika itu sudah dilewatin semua, bagi saya untuk pembentukan emosi birahi itu aman. Nah, yang terakhir baru masuk dalam pola bagaimana di lapangan. Nah, itu kunci nih buat teman-teman semua ya. Ini kuncinya saya kasih tahu nih buat kawan-kawan kicamania seluruh Nusantara. Kuncinya ada 2 sebenarnya. Cuman ketika ini sudah kita lewati, sudah kita proses seperti ini, itu kuncinya 2. Yang pertama adalah dia kenyang atau tidak begitu kenyang untuk menimbulkan emosinya ya. Yang kedua, mandi atau tidak. Nah, ini catat nih, harus digarisbawahi oleh teman-teman nasional ya. Kenapa? Karena memang inilah hal yang penting yang kita cari di lapangan untuk kuncian burung kita. Ada beberapa burung ketika dimandikan itu drop ya, drop emosinya, yang ada birahinya. Ada yang malah ketika dimandikan ya, itu malah dia bagus dan bongkar materi. Ya, ini bukan masalah tipe ya, ini masalah lapangan. Nah, yang kedua itu masalah lapar atau kenyang. Dan 80% burung yang akan dilombakan itu makannya sedikit. Boleh ditanya sama teman-teman yang sudah main di SMM, itu mayoritas makannya sedikit. Kenapa? Karena dengan ini 80% ya. Jadi dengan pola makan sedikit di lapangan ya, itu akan menimbulkan emosi yang baik gitu. Nah, itu aja dari saya. Pesan saya buat teman-teman, ketika juara jangan sombong. Itu ya. Jangan sombong, kenapa? Karena Allah marah. Karena ini pengalaman saya pribadi, ketika saya ngomong besok saya pasti juara, besok burung saya jatuh ke bawah. Karena ini namanya bukan izin Allah. Makanya ketika kamu sombong, selesai ya. Jadi pesan saya buat teman-teman, tetap berkarya, tetap stabil dalam merawat burung ya. Satu lagi, jangan sombong. Kenapa? Karena burung ada masanya. Mungkin saat ini masanya Escobar ya. Kalau kemarin ada masanya Singoedan ya, sekarang masanya Escobar. Kedepannya pasti ada burung-burung baru yang akan tampil dan maksimal melebihi dari itu. Yakin omongan saya karena saya sudah banyak pengalaman. Itu aja. Berbagi pengalaman sama teman-teman itu saya senang sekali. Dan sekali lagi buat teman-teman, nanti saya akan buka channel TikTok ya. Nanti kita bisa live, bisa tanya-tanya di channel Sarjana Murai. Jadi buat kawan-kawan semua, terima kasih. Dan apapun yang saya omong tadi itu adalah pengalaman saya. Dan apabila ada yang salah, mohon maaf. Dan apabila ada yang kurang, boleh teman-teman tambahan. Terima kasih dari saya, Jaka, Sarjana Murai. Bagi yang teman-teman punya kendala, yang tidak punya waktu, antarkan ke sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.